wabarakatuh. Baik, saya akan membahas simple future tense. Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will atau going to. Bentuk rumus simple future tense berikut. Pada kalimat positif menggunakan rumus subject plus will plus verb 1 tambah objek, atau menggunakan rumus subject plus to be plus going plus verb 1. Pada kalimat negatif menggunakan rumus subject plus will not plus verb 1 plus objek, atau menggunakan rumus subject plus to be plus not plus going to plus verb 1, dan dalam kalimat tanya menggunakan rumus will plus subject plus verb 1 tambah objek. Juga menggunakan rumus to be plus subject plus going to plus verb 1. Contoh yang menggunakan kata will. Kalimat positif, see you sing ondel-ondel song. Kalimat negatifnya, she will not sing ondel-ondel song. Kalimat interrogatifnya, will she sing ondel-ondel song. Kalimat dengan kata going to ada 3 to be, yaitu am, is, are. Contoh kalimat positifnya, he is going to sing ondel-ondel song next week. Kalimat negatifnya, he is not going to sing ondel-ondel song next week. Kalimat interrogatifnya, is he going to sing ondel-ondel song next week? Berikut ini merupakan keterangan waktu yang umumnya digunakan pada simple future tense, yaitu besok, nanti, tahun depan, bulan depan, segera, malam ini, sebentar lagi, dan lusa. Nah, jadi di sini bedanya kita menggunakan will apabila berkeinginan tanpa direncanakan dan menggunakan going to jika sudah direncanakan, maka ditambahkan keterangan waktu di akhir kalimatnya kapan dia akan berencana melakukan hal tersebut. Future continuous tense digunakan untuk menyatakan kejadian atau kegiatan yang akan sedang terjadi di masa depan. Future continuous tense dirumuskan sebagai berikut. Subject plus will plus be plus verb ing. Will digunakan untuk semua subjek, baik itu I, you, by, atau nama orang. Semuanya menggunakan will ditambah be ditambah verb ing. Contoh kalimat positifnya yaitu they will be studying in senior high school. Mereka akan sedang belajar di SMA. They di sini sebagai subjek, kemudian ditambah will, ditambah verb, kemudian verb ing adalah studying. Kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi kalimat negatif dengan menambahkan kata not setelah will. They will not be studying in senior high school. Mereka akan tidak senang belajar di SMA. Di sini ditambahkan dari kalimat negatif atau yang menunjukkan kalimat negatif adalah
Note: selanjutnya, untuk merubahnya menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya adalah sebagai berikut. Kata will kita posisikan di depan, yaitu will they be studying in senior high school? Akankah mereka sedang belajar di SMA? Nah, untuk menjawab kalimat tersebut, misalnya kita menjawab yes, maka yes, they will. Dan jika kita menjawab dengan no, no, they will not. Future perfect tense, menurut fungsinya, future perfect tense dapat digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas sudah akan selesai pada suatu titik waktu di masa yang akan datang. Intinya, tense bahasa Inggris ini menekankan pada tindakan yang akan berakhir pada waktu tertentu di masa depan. Rumus simple past future tense. Rumus tense bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk simple past future tense adalah sebagai berikut. Subject plus will plus verb 1. Subject plus was, are, were plus going to plus verb are present form. Kata sinyal by next Monday in a week. Contoh kalimat positif, he will have finished the test by next Monday. Contoh kalimat negatif, he will not have finished the given test by tomorrow evening. Contoh kalimat tanya, will he have finished the test in a week? Dijawab dengan yes, he will, atau no, he will not. Future perfect continuous tense. Pada dasarnya, semua jenis perfect continuous tense itu konsepnya hampir sama. Nah, untuk future perfect continuous tense atau yang kerap disebut future perfect progressive tense ini pada penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu tindakan akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Future perfect continuous tense ini merupakan serangkaian tindakan yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Rumus future perfect continuous tense bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk perfect continuous tense or future perfect progressive tense ini adalah sebagai berikut. Subject plus will plus have plus been plus verb in are continuous form. Kata sinyal for the last couple of hours all day long. Kalimat positifnya he will have been taking charge of the team for the next hour. Kalimat negatifnya he will not have been doing the tasks for the last couple of hours. Kalimat tanya we have been doing to research all day long. Dijawab dengan yes, he will, atau no, he will not. Simple past future tense. Pada intinya, simple past future tense ini digunakan untuk kalimat yang tidak langsung, di mana di situ terdapat perubahan bentuk untuk menyesuaikan dengan rangkaian peristiwa yang ada.
Jadi, jika diambil kesimpulan, simple past future tense ini menyatakan suatu tindakan yang akan dilakukan, membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Rumus simple past future tense bahasa Inggris yang digunakan untuk membentuk simple past future tense ini adalah subject plus will plus verb 1, subject plus was or were plus going to plus verb or present form. Contoh kalimat positif, he said that he will live in their days. Contoh kalimat negatif, he did not promise that he will buy you a new computer. Contoh kalimat tanya, did you tell him when I will arrive? Dijawab dengan yes I did atau no I did not. Past continuous tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang seolah-olah akan sedang terjadi atau telah terjadi di masa lalu, namun pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Rumus past future continuous tense ini menggunakan auxiliary verb. Bentuk kedua yaitu was or short dan ditambahkan by, lalu dibentuk juga oleh kata kerja bentuk pertama yang ditambah akhiran ing atau working. Penjabaran rumus ini akan dibagi dalam 3 bentuk, yaitu kalimat positif, subject plus shall or will plus be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, my sister Maya should by learning English. Rumus kalimat negatifnya, subject plus shall or will plus not plus be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, my sister Maya shall not be learning English. Saudariku Maya tidak seharusnya sedang belajar bahasa Inggris. Rumus kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya yaitu subject plus shall or will plus be plus verb ing plus object. Contoh kalimatnya, shall my sister Maya be learning English? Apakah seharusnya saudariku Maya akan sedang belajar bahasa Inggris? Past future perfect tense adalah suatu kalimat yang menyatakan suatu kejadian yang sebenarnya mungkin saja untuk terjadi akan tetapi pada kenyataan tidak terjadi di masa lampau. Rumus past future perfect tense ini menggunakan bentuk lampau dari modal will or shall menjadi will or shall. Kemudian ditambahkan auxiliary verb have dan kata kerja bentuk ketiga or verb 3, baik itu kata kerja regular ataupun irregular. Rumusnya yaitu subject plus will or shall plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya, she will have bought a new car last week. Dia seharusnya sudah membeli mobil baru minggu lalu. Rumus kalimat negatif yaitu subject plus will plus shall plus not plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya, she will have not
bought a new car last week. Dia tidak seharusnya membeli mobil baru minggu lalu. Rumus kalimat negatif: will or shall plus subject plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya: will she have bought a new car last week? Sudahkah seharusnya dia membeli mobil baru minggu lalu? Past future perfect continuous tense adalah tense yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan telah sedang terjadi di masa lalu. Past future perfect continuous tense bersifat pengandaian atau asumsi. Maksudnya adalah pelaku dalam kalimat tersebut hanya memberikan asumsi pada kalimat yang dinyatakannya olehnya. Adapun rumus dari past future perfect continuous tense yaitu kalimat positif yaitu subject plus will plus have been plus v-in. Kalimat negatifnya yaitu subject plus will plus not plus have been plus v-in. Adapun kalimat tanyanya yaitu will plus subject plus have been plus v-in. Contoh kalimat positifnya: I will have been working in leading companies for 5 years. Contoh kalimat negatifnya: I will not have been working in leading companies for 5 years. Contoh kalimat tanya: will you have been working in leading companies for 5 years?